Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Awalan, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di hari ini, malam ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang sampai hari ini masih Allah terus limpahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan terus kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya dengan cara terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengevaluasi atau merefleksi segala apa yang kita lakukan demi untuk kebaikan masa depan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada di antara kita manusia yang sempurna. Masing-masing kita punya kelebihan, masing-masing kita juga punya kelemahan. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berdosa. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah bersalah. Masing-masing kita pasti pernah melakukan atau bahkan sering melakukan kesalahan, kemaksiatan atau pelanggaran, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia. Terkait dengan ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena kita dilahirkan oleh Allah di dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tidak berdosa. Ada nggak di antara kita yang lahir di dunia terus langsung melakukan dosa? Tidak ada. Ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Jadi semua kita dilahirkan di dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan suci tanpa dosa. Kemudian fa'abawahu di sini diartikan adalah lingkungan di mana kita hidup. Ya, lingkungan keluarga
ya lingkungan di mana kita bermain, tempat kerja dan seterusnya. Bahkan zaman saat ini berarti satu lagi tambahan lingkungan kita adalah medsos atau sosmed. Pusing bener di gue. Media sosial atau sosial media. Ya wis pada baik lah ya. Daripada pusing-pusing mikirin yang nggak jelas. Jadi lingkungan itulah yang kemudian yang mempengaruhi kita. Yumajjisanihi, yuhawidanihi, au yunassiranihi. Apakah kita diwarnai atau dipengaruhi kemudian menjadi orang Nasrani, Yahudi atau Majusi? Itu sangat bergantung dari orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama di keluarga kita itu. Jadi di hadis ini tidak dijelaskan ayu aminanihi atau menjadi Islam, enggak. Jadi asalnya Islam, asalnya beriman fitrah itu. Ya kemudian dipengaruhi oleh lingkungan kita menjadi Yahudi atau Nasrani atau Yumajisani atau tetap beriman kepada Allah. Nah tentu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, lingkungan inilah kemudian yang mewarnai kita. Saya sampaikan tadi pula, tidak ada di antara kita yang luput dari dosa dan salah. Jadi intinya wis kita semuanya berdosa, Pak. Ada yang mengaku di sini nggak berdosa? Cung. Tidak ada. Ya semua kita mengakui dosa. Semua kita mengakui bersalah. Cuma masalahnya berapa banyak kita dosanya, Pak? Berapa banyak kita salahnya? Ini yang tidak ada di antara kita pun yang mengetahui berapa banyak dosa atau berapa banyak salah yang kita lakukan. Baik yang terkait dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Nah, karenanya yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam agama kita, Allah memberikan panduan, Pak. Ketika kita melakukan kesalahan, ya, baik yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk segera taubat. Segera taubat. Bukan lagi menunggu nanti ketika puasa misalkan. Atau menunggu nanti ketika mau meninggal dunia, atau nanti saya tobatnya kalau sudah usia 60 tahun, 70 tahun. Siapa yang bisa menjamin kita hidup sampai 70 tahun? Siapa yang menjamin kita nanti menjelang kematian kemudian tobat? No one katanya, nggak ada yang mampu menjamin itu. Maka Allah pesan kepada kita di surat An-Nisa, di antaranya Allah memberikan penjelasan kepada kita, innamat taubatu 'ala Allah. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Kata Allah, taubat itu berarti kembali, Pak. Ya, taba ya tubu itu kembali. Namanya kembali berarti dia sudah keluar dari jalur. Dia harus kembali kepada jalur yang benar. Ya, dia awalnya dari kondisi fitrah. Beriman dia. Ciri-ciri orang beriman ya tidak melakukan dosa. Nah, ketika kita melakukan dosa berarti kita keluar dari jalurnya. Maka oleh Allah kembali. Jangan lama-lama, ya langsung kembali. Innamat taubatu kata Allah, sesungguhnya yang dinamakan taubat. Taubat itu artinya memperbaiki diri juga, bahasa yang mudah. Ya, memperbaiki diri. Bahasa agamanya adalah taubat. Kata Allah, innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya yang dinamakan taubat kepada Allah, lilladzina ya'maluna su'
yakni bagi mereka orang-orang yang melakukan, perhatikan, kesalahan, Pak. Asu itu kesalahan. Bijahala, kesalahan yang dilakukan dengan ya mungkin kalau kita artikan jahala bodoh ya. Bodoh di sini dimaksudkan dia melakukan dosa tanpa sengaja, dia melakukan dosa karena faktor ketidaktahuan. Kemudian summa yatubuna min qarib. Ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah min qarib. Bahasanya min qarib, segera bertaubat. Segera bertaubat. Faulaika yatubullah alaihim. Kata Allah, merekalah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat berikutnya. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Dan tobat itu bukanlah bagi mereka orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan. Perhatikan perbandingannya. Yang pertama tadi adalah dia melakukan satu salah kemudian langsung tobat kepada Allah. Jadi nggak perlu menunggu kesalahan menumpuk, Pak. Tidak menunggu tobatnya nanti. Jadi begitu dia salah, ya tobat kepada Allah. Mungkin sudah sering disampaikan ya, kriteria ya orang-orang yang benar-benar tobat itu apa kan? Ya di antaranya mengakui kesalahan. Kemudian yang kedua, berazam, berniat untuk tidak melakukan lagi. Yang ketiga, mengganti kesalahan yang dilakukan dengan amal soleh. Nah, ini syarat tobat ini. Kalau tiga ini tidak ada, laisat tobat. Jadi akui dulu kesalahannya. Ya sebagaimana pengakuan yang dilakukan oleh diantaranya Nabi Yunus alaihissalam dan juga Nabi Adam alaihissalam. Ya dalam ayatnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pengakuan dosa, Pak. Pengakuan kesalahan. Jadi orang yang ingin tobat kepada Allah, langkah pertama adalah mengakui kalau dia salah. Kemudian yang kedua, berazam, niat yang betul, yang serius untuk tidak melakukannya lagi. Tobat dari main judi. Dia mengakui kesalahan kepada Allah, ya Allah, mohon ampuni saya. Saya selama ini sudah tenggelam dalam permainan judi. Saya ingin kembali kepadamu, ya Allah. Saya mengakui kesalahan saya dan saya menyesali. Jadi tidak cukup hanya dengan pengakuan, Pak, tapi penyesalan. Harus menyesal. Kalau tobat hanya mengakui saja tanpa penyesalan, bukan dinamakan tobat lagi. Jadi kan ada orang-orang yang dia bangga, Pak. Dia tobat. Sudah tidak lagi melakukan judi misalkan. Dia tobat katanya sama Allah. Tapi dia ceritakan kebiasaan dia bermain judi kepada orang lain seolah-olah tidak ada rasa penyesalan. Biasanya orang menyesal itu nggak mau cerita. Ya, jadi yang pertama mengakui kesalahan, kemudian sekaligus penyesalan, dan yang kedua tadi tidak ingin melakukan lagi. Sudah tobat. Jangan tobatnya orang sini, orang sono. Apa istilahnya? Tobat sambal. Pernah dengar istilah itu ya? Tobat sambal, ketika makan sambal pedas luar biasa, tobat. Begitu seminggu kemudian disuguhi sambal, makan lagi dia. Nah, ini bukan tobat. Jadi tobat itu
berazam dalam diri tidak akan melakukan lagi. Kalau memang sudah bertobat dari permainan judi, ya sudah, jangan lakukan judi lagi. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu dia menambal kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dengan memperbanyak amal soleh. Itu tobat. Nah, kata Allah di sini jelaskan bahwa walaisatit taubah lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtul an. Jadi dia itu mau tobatnya nanti kalau sudah tadi itu Pak, sudah mau meninggal dunia, atau kalau nafasnya sudah berada di tenggorokan. Ya, ketika sudah cengap-cengap bahasa sini ya, sudah mau mati dia mau tobat. Ini kata Allah wala taubat, bukan tobat seperti ini. Ya, jadi tobat itu ya kesalahan yang dia lakukan langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna hum kuffar. Dan taubat juga bukan orang-orang kafir yang sudah seperti Fir'aun itu. Ya, Fir'aun itu aslinya taubat dia, Pak. Karena menjelang ya sudah hampir meninggal, dia mengakui Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Tapi kan posisinya sudah di tenggorokan itu nyawanya. Dan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu kapan kontrak kita di dunia. Ada yang tahu sampai berapa tahun lagi, Pak? Ustaz Fauzi? Apa masih 1000 tahun lagi? Ya, kepengen kita hidupnya lama ya. Tapi kan nggak ada yang tahu, Pak. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita dilahirkan ke dunia dalam keadaan tidak membawa dosa, maka sebaiknya ketika kita kembali kepada Allah pun tidak membawa dosa. Dan ini tadi konsepnya. Allah memberikan panduan karena tidak ada satupun di antara manusia yang bebas dari salah dan dosa. Maka ketika dia melakukan dosa, segera dia bertobat. Ya, sebagaimana surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya salah satu ciri orang yang bertakwa ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas walladzina idza fa'alu fahishatan, perhatikan, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah. Ini ciri orang yang beriman. Jadi nggak perlu menunggu sampai nanti, tapi dia segera bertobat kepada Allah. Fa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada kesempatan malam ini kami ingin mengajak kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah untuk mencoba mendiagnos hal-hal negatif yang ada dalam diri kita atau perilaku-perilaku yang menyebabkan dosa yang kita lakukan selama ini dan kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya adalah dosa. Selama ini mungkin kita selalu beristighfar kepada Allah. Ya, Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman dan seterusnya. Ada juga kita berdoa Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, mohon ampuni saya, ampuni dosa kedua orang tua saya,
tapi kita tidak tahu, Pak. Kita tidak tahu dosa mana yang kita ingin dimintai kita minta ampunan, nggak tahu. Bahasanya umum saja. Maka dalam hal ini kami sampaikan ada 3 konsep, ya, yang ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ya, terkait penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Ada 3 istilah, Pak. Yang pertama itu adalah apa tuh ya? Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Nah, ini sangat mudah kita ingat, Pak. Hanya beda huruf tengahnya saja. Yang pertama, tahapan yang kita harus lakukan adalah takhalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Yang pertama kha, yang kedua ha, dan yang ketiga jim. Mudah ya? Nah, perhatikan, takhalli. Ma makna takhalli? Takhalli itu diambil dari kata-kata khola. Khola itu mengosongkan diri, Pak. Khola itu membersihkan diri. Namanya dibersihkan atau mengosongkan itu adalah mengosongkan hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Sesuatu yang kotor yang ada dalam diri kita, kita usahakan untuk dibersihkan. Sebagaimana mungkin ruangan, kita akan tempati, kita akan berikan perabotan, maka ruangan itu harus dibersihkan dulu kotorannya. Ya, perabotan-perabotan yang sudah tidak layak digunakan kita keluarkan. Debu-debu yang menempel atau hal-hal yang mengotori ruangan itu kita singkirkan dulu, kita keluarkan dulu. Ini konsep yang pertama, Pak. Kosongkan dari hal-hal yang negatif dalam diri kita. Takhalli. Nah, persoalannya selama ini mungkin kita ada yang tahu sesuatu yang negatif dalam diri kita, ada juga mungkin kita nggak tahu bahwa sebenarnya ada sesuatu yang negatif dalam diri kita. Kenapa? Karena biasanya, Pak, biasanya hal-hal negatif itu lebih sering diketahui oleh orang lain daripada kita sendiri. Atau dalam istilah penyakit itu ada istilah penyakit hati, ada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik biasanya kita yang tahu, Pak. Kita yang rasa. Ketika kita pergi ke dokter, dokter nggak tahu penyakit kita. Biasanya kan ditanya tuh, ada apa, Mas? Ini, Dok, saya ini. Gitu tuh. Jadi dokter nggak bisa langsung memvonis panjenengan sakitnya ini, enggak. Ditanya dulu. Gejalanya apa, keluhannya apa, nah, baru kemudian dokter mengetahui. Nah, ini untuk penyakit fisik itu biasanya kita yang merasa dulu, orang lain nggak tahu. Tapi beda dengan yang namanya penyakit hati atau hal-hal negatif yang ada dalam diri kita, itu biasanya orang lain yang tahu, Pak. Kita nggak tahu. Orang lain mungkin sering mengatakan kita sombong, kita nggak tahu kalau selama ini kita sombong. Orang lain mungkin mengira kita iri, hasud, ya kita punya penyakit hati ini A, B, C, D, dan seterusnya, dan kita tidak rasakan itu. Maka untuk mengetahui hal negatif yang ada dalam diri kita, kalau memang kita tahu, silakan kita diagnosis dulu, Pak. Hal-hal negatif yang selama ini kita lakukan itu apa? Coba nanti sepulang dari sini, Pak, ya, kalau memang kita betul serius ingin tazkiyatun nafas, ingin membersihkan jiwa kita, pulang dari sini, silakan panjenengan ambil pulpen, ambil kertas, tulis satu persatu, kira-kira hal negatif apa yang panjenengan tahu yang ada dalam diri panjenengan. Gak usah menilai orang lain, Pak.
Panjenengan aja tulis. Kira-kira yang panjenengan rasa hal negatif itu apa? Males misalkan. Males sholat, tulis aja di situ. Atau apalah, silakan ditulis. Diinventarisir, Pak. Nah, baru nanti setelah ketahuan hal-hal negatif yang ada dalam diri kita, nanti langkah yang kedua baru akan kita lakukan. Jadi selama kita belum mengetahui hal negatif yang ada dalam diri kita, nggak bisa kita membersihkan. Jadi ketahui dulu hal negatif yang ada dalam diri kita ini. Atau kalau memang kita tidak bisa menginventarisir secara pribadi, kita bisa minta tolong sama orang terdekat kita. Suami minta tolong sama istri. Yang ngomongnya yang ya Pak ya. Sama istrinya manggilannya apa? Ma atau bu atau apalah. Ada yang masih manggil yang diantaranya payang nanti ya. Coba nanti sama-sama koreksi Pak. Ya syukur-syukur ada yang istrinya di sini atau yang istrinya di sini, suaminya di sini. Jadi nggak perlu lagi canggung nanti ketika ada di rumah. Ya minta tolong ya. Mungkin bilang sama mamanya atau sama istrinya. Ya yang lah ya bahasanya yang. Ya tolong bantu. Kira-kira hal negatif apa yang selama ini Papa lakukan. Nah, nanti istrinya menyebut tuh, nggak usah malu-malu. Jadi terus terang aja panjenengan. Dan ketika nanti istrinya menyebutkan ini, panjenengan udah terima aja. Kalau memang nyatanya begitu. Jangan kemudian malah berdebat, oh nyong orang kayak kue. Wah, orang sita. Jadi kita membuka diri, Pak. Ya, dibuka diri sama orang terdekat kita. Ya, biar orang terdekat kita menilai hal-hal negatif yang ada dalam diri kita itu apa. Kita ingin mengetahui sesuatu yang kotor dalam diri kita dan kita ingin singkirkan itu. Ya, kalau nggak tahu ya itu akan terus bercokol dalam diri kita itu kotoran itu. Nanti istrinya menyebutkan nih, ayah itu apalah nanti ya, itu pelit misalkan. Ya, pelit sama saya, pelit sama anak-anak. Iya, ngasih duitnya cuma 1 juta misalkan. 1 juta dianggap pelit Pak. Ya udah terima aja itu. Kemudian koreksi, apakah memang saya pelit? Kalau memang iya ya sudah. Ya. Kita berusaha untuk membuang itu sifat kotor itu. Nanti ditemukan apa saja, Pak? Ya. Panjenengan menemukan hal negatif yang ada dalam diri panjenengan. Kemudian yang kedua dari orang terdekat, istrinya. Berarti kan pergaulan selama ada di rumah tuh ya. Kemudian panjenengan juga bisa minta tolong sama anak. Tidak apa-apa. Dalam rangka untuk perbaikan diri. Ya siapa tahu selama ini istri kita, anak kita itu melihat hal negatif yang ada dalam diri kita, tapi mereka tidak berani untuk mengingatkan suaminya. Nggak berani untuk menegur suaminya. Ya, nggak berani menegur bapaknya. Diam saja. Tapi dengan kita mencoba untuk terbuka, ingin mengoreksi sesuatu yang kurang dalam diri kita, insya Allah akan terbuka nanti, Pak. Nanti istrinya memberikan apa namanya hal-hal negatif yang ada dalam diri kita, anak-anak kita memberikan apa. Kalau memang dirasa kurang cukup, Pak, panjenengan bisa minta tolong orang di mana panjenengan kerja. Ya, panjenengan kerja di mana? Minta tolong sama rekan sejawat untuk mendeteksi atau mendiagnosis hal negatif yang ada dalam diri kita.
Sudahlah, pokoknya kita ingin keluarkan semua kotoran yang ada dalam diri kita. Nggak perlu malu, Pak. Ya, nggak perlu malu. Kalau kita betul-betul ingin mengetahui hal negatif yang ada dalam diri kita. Dan nggak perlu marah juga kalau kemudian ada orang menilai sesuatu yang negatif yang ada dalam diri kita. Ya tinggal kita introspeksi aja. Nah, setelah diketahui, Pak, istri memberikan catatan negatif, anak memberikan catatan negatif, teman di mana kita kerja memberikan catatan negatif. Kemudian kita baca, kita renungi ya hal-hal negatif itu, kemudian kita sinkronkan dalam diri kita. Kalau memang iya, coba dikeluarkan. Kotoran-kotoran itu dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan itu bagaimana? Ya dikeluarkan supaya sifat itu tidak ada lagi dalam diri kita. Misalkan ada yang menilai kalau kita itu sombong. Nah, ketika ada orang yang menilai kita sombong, kita introspeksi diri. Nah, kemudian mulai takhalli tadi, Pak. Bersihkan atau kosongkan sifat sombong ini. Berarti panjenengan mulai detik itu, mulai saat itu, hilangkan sifat sombong yang ada dalam diri kita. Ya, mulai kemudian menerapkan sifat sebaliknya. Apa itu sifat sebaliknya dari sombong? Tawadhu. Belajar. Ya, membaca referensi tawadhu itu apa? Rendah hati itu apa? Ya dipelajari. Kalau ada orang yang menilai kita pelit misalkan, ya kita jujur aja kalau memang kita pelit ya. Kemudian kita takhalli tadi, Pak, singkirkan, kita bersihkan, kita buang sifat pelit yang ada dalam diri kita itu. Kita hilangkan itu. Diganti dengan lawan katanya pelit berarti dermawan. Lawan katanya pelit apa? Ya tidak pelit, Pak. Lawan katanya sombong apa? Ya tidak sombong. Lawan katanya iri apa? Ayah itu irian orangnya. Ya tetangga punya ini, kepengen punya itu, tangga lagi punya ini, punya ayah iri. Ya sudah, silakan irinya itu ditinggalkan. Dihilangkan, takhalli, dikosongkan sifat iri itu. Nah, lawan kata sifat iri, ya tidak iri kan gitu. Nah, itu Pak. Jadi step pertama takhalli. Ya, mulai dikosongkan, dibersihkan sesuatu yang negatif dalam diri kita. Ya, saya sendiri nggak tahu, Pak. Ya, saya belum coba. Saya belum mencoba nanya sama istri saya. Hal-hal negatif apa yang ada dalam diri saya. Apunten kalau boleh saya tanya, Pak, kira-kira panjenengan pernah nggak minta istri untuk mengoreksi hal negatif yang ada dalam panjenengan? Belum? Apa selama ini merasa suci? Merasa benar terus? Merasa bersih? Nggak. Kalau nggak, ayo Pak, malam ini Pak, ya sambil atau menjelang tidur sama istri ya sama-sama koreksi. Bukan dalam rangka untuk mencari kelemahan, tapi dalam rangka untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Istri juga berusaha untuk memperbaiki diri masing-masing. Step pertama, paham ya? Takhalli, Pak. Nah, kemudian kalau kita mau permisalkan ruangan sudah bersih tuh, dibersihkan. Ya, debu-debunya sudah bersih, barang-barang yang sudah tidak layak dipakai, dibuang, dibersihkan. Sudah bersih tuh ya. Tinggal kemudian langkah yang kedua, ini ruangan mau diisi dengan perabotan yang baru, yang baik. Apa namanya? Tahalli. Nah, yang kedua stepnya adalah tahalli. Tahalli itu berarti menghias, mempercantik. Dengan apa? Dengan sesuatu yang baik.
Kalau permisalan ruang tadi ya sudah dipel, sudah disapu. Nah, silakan tinggal diisi perabotannya. Apakah lemari, apakah ranjang, apakah hiasan dinding ya biar indah, Pak. Nah, tahalli dalam konteks kita kehidupan sehari-hari, maka hiasi dengan amal-amal soleh. Yang tadinya sombong tuh ya diganti dengan sifat tawadhu. Yang tadinya ada penilaian kikir, pelit dalam diri kita, hilangkan, itu sudah hilang, diisi dengan amal-amal soleh atau hal yang positif dalam diri kita. Ya sudah, ya bersih sudah. Kemudian step yang kedua, menghias diri, tahalli dengan amal-amal soleh. Ya kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya sesungguhnya amalan-amalan yang hasan atau amalan-amalan yang bagus, yudhibnas sayyi'at, bisa menghilangkan kotoran atau bisa menghilangkan dosa yang ada dalam diri kita. Atau dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ini kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, iringi sesuatu yang negatif dengan sesuatu yang positif. Jadi hal-hal yang negatif disingkirkan, diganti dengan yang positif. Dan itu klop tadi Pak, apa yang saya sampaikan, syarat tobat itu tadi. Ya, syarat tobat diterima oleh Allah itu adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita singkirkan, kemudian diganti dengan amalan-amalan yang soleh. Ya, amalan-amalan yang soleh atau yang lebih berkualitas. Mungkin yang biasanya tidak melakukan sholat duha, ya diperbanyak kualitasnya, kuantitas dan kualitasnya. Yang biasanya sholat duha hanya 2 rakaat misalkan, ya berusaha untuk menambah jadi 4 rakaat kah atau jadi 6 rakaat kah. Yang tadinya baca Al-Quran, yang tadinya mungkin tidak baca Al-Quran, ya mungkin hanya maghrib saja, ya cobalah ditambah ba'da isya, tambahlah ba'da subuh. Ya diperbanyak amal-amal solehnya, diperbanyak hiasannya, supaya indah kita itu di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sudah menyingkirkan tadi tuh hal-hal yang negatif, yang kotor sudah kita singkirkan. Kalau kemudian datang lagi yang kotor, langsung tobat sama Allah. Ya, langsung tobat sama Allah. Jadi kita berusaha menghias diri kita dengan memperbanyak amal soleh. Ya artinya hal-hal yang sunnah gitu ya. Kalau yang wajib nggak bisa ditambah-tambah. Salat maghrib misalkan 3 rakaat, ya sudah 3 rakaat. Jangan kemudian ingin memperbanyak pahala salat maghrib, panjenengan salat maghrib lagi, nggak bisa. Salat isya aturannya 4 rakaat, ya sudah 4 rakaat. Jangan kemudian nambah 5 rakaat jadi 6 rakaat atau salat lagi. Salat isya selesai, salam, zikir, salat isya lagi, nggak boleh. Kecuali salat sunnah, ya salat sunnah, duha, 2 rakaat, jadi 4 rakaat, jadi 6 rakaat, silakan. Atau salat lail, salat tahajud, silakan. Atau baca Quran bebas, ya berapapun ayat yang panjenengan baca, silakan. Itu dalam rangka untuk menghias, ya menghias diri kita yang tadinya banyak hal-hal ion-ion negatif, Pak. Apalagi kalau apalagi kalau sesuatu yang negatif itu sudah melekat dalam diri kita dan sulit untuk menghilangkan itu, ya terus berusaha untuk disingkirkan. Jangan sampai bercokol lagi di situ. Apalagi sifat sombong, ya. Sombong, ya, kata Allah. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi
misqala dzarrah minal kibr. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil biji dzarrah. Maka sebisa mungkin kalau memang ada penilaian dari orang lain kita itu sombong, ya sudah, berusaha sekuat tenaga kita untuk menghilangkan rasa sombong itu. Nggak perlu nunggu kapan. Setelah ada penilaian dari orang lain, entah istri kita, entah teman kita, entah anak kita, kita terima, kemudian berusaha untuk singkirkan itu sombong. Kalau nggak bisa sekali atau sehari 2 hari, ya terus berusaha. Nah, ketika sudah berjalan, mungkin seminggu atau 2 minggu, coba minta koreksi lagi. Ya, minta koreksi lagi sama istrinya. Yang gimana? Apakah bapak atau apakah ayah masih sombong? Alhamdulillah, ayah sekarang ini lebih banyak senyumnya, lebih banyak rendah hatinya. Berarti kan sudah tidak ada lagi sombong. Atau anaknya memberikan penilaian negatif apa sama kita, kita tanya lagi sama anak kita, nah gimana? Bapak apakah masih pelit? Oh enggak Pak, Alhamdulillah. Bapak sekarang ngasih sangu saya yang tadinya 1.000 sekarang 5.000, Alhamdulillah Bapak nggak pelit lagi. Jadi ada evaluasi gitu. Ya, ada evaluasi supaya kita yakin betul bahwa dalam diri kita itu sudah tidak ada hal-hal yang negatif gitu. Nah, kemudian konsep yang ketiga Pak. Yang pertama tadi apa? Takhalli ya. Yang kedua apa? Tahalli. Yang ketiga tajalli. Baik. Ini harus urut Pak tahapannya. Jadi takhalli dulu, kemudian tahalli, dan yang ketiga adalah tajalli. Tajalli itu apa? Tajalli itu pancaran, penampakan. Penampakan setelah mengosongkan diri dari hal-hal yang negatif, kemudian kita menghias diri dengan hal-hal yang positif, sehingga memancarkan aura positif. Tidak ada lagi rasa sombong, tidak ada lagi rasa iri, tidak ada lagi rasa malas, tidak ada lagi rasa negatif-negatif yang lain. Memancarkan dalam kehidupan kita, baik di rumah tangga maupun di hadapan orang lain. Dan terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajalli, menampakkan diri atau pancaran. Nah, ini bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, anak-anak kita bisa kita ajarkan begitu. Ya, kita boleh kok ya menilai hal-hal buruk yang ada dalam anak kita. Kita nasihati, nah ya cobalah jangan malas lagi untuk tadarus, ya jangan malas lagi ketika sudah dikumandangkan adzan. Disampaikan kalau anak masih sering menghabiskan waktunya untuk main HP, ya diingatkan. Ya, jadi ada dalam kehidupan itu ada circle di mana satu di antara yang lain itu saling mengingatkan. Ya, harapannya nanti kalau kemudian kita sudah melalui tahapan tadi itu, ya takhalli, tahalli, dan tajalli, dan kita pertahankan itu sampai meninggal kita, suatu saat kita dipanggil oleh Allah, ya mudah-mudahan sudah dalam pancaran, ya dalam penampakan yang positif tadi. Ini tidak mudah memang ya, tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Ya insya Allah, kalau kita ingin serius, ya mencoba untuk membersihkan kotoran-kotoran jiwa yang ada dalam diri kita, maka tahapannya itu. Kita harus mengetahui hal negatif apa yang ada dalam diri kita. Melalui orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, atau teman sekerja kita.
Setelah mengetahui hal negatif, nah baru ditangani. Ya. Begitu juga dokter toh. Dokter itu dia akan memberikan resep obat setelah diketahui penyakitnya apa. Gitu. Jadi kalau kita belum tahu, padahal ada sifat ada sifat sombong dalam diri kita, tapi kita nggak tahu kalau kita sombong, maka selamanya sombong itu akan tetap ada dalam diri kita. Nah, dokter setelah diagnosis, ya pasiennya menyampaikan keluhan ini, kemudian dokter mengatakan, oh Anda penyakit ini, apakah jantung, apa paru-paru, apa kanker, kantong kering, apakah yang lain. Kalau memang ada tindakan harus operasi, operasi. Kalau memang cukup obat, ya cukup obat. Itu gambarannya seperti itu kehidupan. Jadi bisa dipermisalkan sebagaimana kita mengeluhkan penyakit fisik kepada seorang dokter. Nah, dokter itu nanti akan memberikan resep sesuai dengan hasil diagnosisnya. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai penyakitnya jantung, tapi dikasih obat sakit kepala. Nanti malah kepalanya sakit. Kan gitu. Jadi dokter itu akan memberikan resep setelah mengetahui diagnosis penyakit apa yang diderita oleh pasien. Sehingga tidak terjadi malpraktek namanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini harus kita lakukan, Pak. Ya, karena Allah pun sudah memerintahkan kepada kita sebagaimana ayat yang sering disampaikan oleh para khatib, para ustadz ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini perintah Allah. Ya, kita diperintahkan oleh Allah. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengevaluasi diri. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Dalam masing-masing kita ungdur wal tanzur, mengevaluasi, Pak, apa yang kita lakukan. Tujuannya apa? Liqad, untuk kebaikan masa depan. Nah, liqad ini bisa di kehidupan dunia ini. Kalau sekarang berarti untuk kebaikan besok. Kalau hitungannya minggu berarti untuk kebaikan minggu depan. Kalau hitungannya tahun berarti untuk kebaikan tahun depan. Kalau konteksnya akhirat berarti untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Ya, apalagi tidak lama lagi kita mudah-mudahan ketemu dengan Ramadan ya. Ya, apalagi sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Maka sudah sepantasnya di bulan ini dan bulan menjelang Ramadan itu kita sudah membersihkan ya hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Ya, sehingga begitu masuk Ramadan itu kita sudah siap, Pak. Secara secara psikis, secara batin sudah siap. Jadi sudah biasa. Ya, syukur-syukur kalau kemudian di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu kita membiasakan puasa. Ya, bahkan Rasulullah itu ketika memasuki bulan Sya'ban itu beliau diceritakan oleh Aisyah itu lebih banyak puasanya dibanding bulan-bulan selain bulan Sya'ban. Nah, maka langkah yang baik bagi kita pun meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak di bulan Sya'ban itu waktunya bebas. Ya, mau Senin boleh, Selasa boleh, Rabu boleh, Kamis boleh. Ya, sepanjang hari boleh. Atau mau diambil Senin Kamisnya boleh, atau mau diambil Ayyamul Bidnya boleh.
Mau puasa sepanjang bulan juga boleh, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Silakan. Jadi dengan membiasakan puasa itu kemudian masuk bulan Ramadan, sudah biasa. Ya. Tadarus Al-Qur'an diawali ya di bulan Rajab misalkan. Bulan Syaban kita terbiasa baca Quran. Masuk Ramadan sudah biasa. Sehingga Ramadan itu betul-betul sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Ya, betul-betul bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan gitu. Tapi kalau kita tanpa persiapan, Pak, ya ujug-ujug masuk Ramadan tanpa dipersiapkan sebelumnya, maka itu ibarat panjenengan main bola, nggak pernah latihan, bertanding, Pak. Ya, sudah dijelaskan, panjenengan nanti akan bertanding dengan kesebelasan X tanggal sekian. Gak pernah latihan itu, gak pernah latihan. Begitu main langsung tanding. Kira-kira kalah apa kalah, Pak? Insya Allah kalah. Kecuali kalau lawannya nggak pernah tanding juga, ini bisa ada kemungkinan menang gitu. Tapi kalau kemudian lawannya itu lebih rajin latihannya, ya sudah, bisa jadi 12-0 kita. Ya, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sedikit yang kami sampaikan di malam ini, mudah-mudahan kita bisa terapkan ya 3 konsep tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, tahalli, kemudian tahalli dan tajalli. Jangan nunggu nanti Ramadan. Kita nggak ada yang menjamin kalau Ramadan itu nanti masih hidup. Siapa tuh nanti malam dipanggil sama Allah. Saya juga nggak tahu, Pak, apakah nanti malam atau besok masih hidup. Semuanya rahasia Allah. Yang pasti kita ingin berusaha memperbaiki diri kita now, ya sekarang, bukan nanti. Karena dengan demikian, walaupun kita belum sempat memperbaiki diri, tapi ketika sudah berazam, berniat ingin memperbaiki diri, insya Allah, kalau kemudian sebelum kita memperbaiki diri sudah keduluan dipanggil sama Allah, ya mudah-mudahan niat itulah yang menjadi catatan terakhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin berbenah atau kita ingin memperbaiki diri. Amin ya rabbal alamin. Demikian kira-kira, Pak, sudah masuk Isya. Nanti kita sholat Isya bersama, dan sementara kami akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.